20%, bahkan hingga setengahnya. Oke, cari cara terus. Kalau pengalaman dari salah satu grup Astra yang menjadi bekerja di beroperasi di perusahaan mining, pada saat harga batu bara $100 US per ton, hingga bahkan di atasnya 120, mereka berjaya harga coal turun naik hingga turun sampai $50-60 per ton. Mereka melakukan yang namanya extremely cost saving. Semua bisnis proses dikaji dan sebagainya. Kalau ada posisi-posisi yang bisa di-merge, yang tadinya 2 orang butuh 1 orang, jadikan 1 orang. Dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, jaga arus kas atau cash flow. Ingat, cash flow adalah blood untuk semua jenis usaha, apapun. Nggak ada cash flow, pasti mati. Manusia pun tanpa darah, pasti mati. Ya, pertahankan arus cash flow selalu positif. Paling tidak, seminimum mungkin. Masih positif, nggak apa-apa. Kalau sudah negatif, artinya Anda perlu transfusi. Kita semua perlu transfusi kalau darahnya sudah berkurang. Oke? Negosiasi dengan pemasok atau supplier untuk mendapatkan cara pembayaran yang lebih ringan. Oke, yang tadinya minta pemasok Anda 1 minggu atau 2 minggu, bisa nggak sebulan, bisa nggak 6 minggu, dan seterusnya. Harus ada negosiasi untuk mempertahankan cash flow Anda. Ingat, darah Anda berkurang, pasti manusia pun pasti mati. Oke? Yang terakhir, ini yang paling sulit mungkin kita bicarakan, tapi rasanya perlu dibicarakan. Kita harus tahu jumlah ideal tenaga kerja. Tenaga kerja yang kita harus miliki berapa sih? Bisa nggak yang idealnya berapa? Atau bahkan bagaimana kalau saya menggunakan tenaga kerja di bawah ideal, ya, dengan menggunakan beberapa strateginya, misalnya melakukan overtime dan sebagainya. Ya, oke. Lakukan analisa beban kerja atau workload analysis di semua proses bisnis. Dan setelah lakukan itu, hitung-hitung lagi jumlah tenaga kerja. Jika ada tenaga kerja berlebih, cari jalan keluar yang win-win. Mungkin ini bukan forumnya untuk membicarakan pengurangan tenaga kerja dan strateginya, karena saya nggak akan masuk. Hari ini kita adalah lebih banyak bertahan dan bagaimana memikirkan alternatif lain supaya bisa bersiap, ya, bersiap pada saat COVID-nya sudah berlalu, gitu kira-kira, ya. So don't be a Titanic. Mungkin saja kita bisa minta mereka unpaid leave pada saat ekonomi, unpaid leave artinya cuti tidak berbayar, dan pada saat ekonomi kembali baik, kita bisa mempekerjakan kembali dan sebagainya. Jadi berbagai cara bisa dilakukan lah, yang win-winnya seperti apa. Nggak selalu berakhir dengan PHK atau terminasi. Ya, oke. Lanjut. Sharing. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang bertanya. Ya, ada yang mau tanya dulu? Ada yang pelaku UMKM di sini? Dan apa namanya? Ada punya kegalauan apa gitu untuk mau bertanya? Kalau tidak, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau sharing. Now I start sharing again. Lanjut ya Bu Dewi ya. Ya, silakan Pak Jimmy, lanjut aja. Baik. Oh, ada chat. Jika unpaid leave, bagaimana negosiasi atau perjanjiannya? Oke.
Biasanya dibuat secara, kalau ada perusahaan yang kecil, tidak dibikin secara formal. Jadi pada gaji terakhir misalnya April ini, April ini, dan Anda menggunakan beberapa data atau informasi, misalnya PSBB akan dibuka akhir Mei, umpamakan seperti itu. Oke, 1 bulan off ya, nanti 1 Juni kembali lagi. Jadi selama 1 bulan tidak ada gaji, tidak ada apapun, jadi cuti benar-benar di luar tanggungan, tidak ada benefit, tidak ada benefit dalam arti misalnya medical benefit dan sebagainya. Atau Anda bisa kombinasikan, gaji tidak, tapi berapa benefit masih Anda ituin. Jadi berapa kombinasi. Atau yang bisa dibuat formal, jadi ada permintaan sendiri. Kalau di beberapa perusahaan dia panggilnya voluntary secara sukarela, unpaid leave. Ya, unpaid leave. Jadi voluntary unpaid leave. Jadi ada surat dari karyawannya menyatakan saya minta cuti di luar tanggungan selama 2 bulan karena saya mau melakukan sesuatu so and so, dan Anda nanti memberikan jawaban juga secara resmi, baik unpaid leave selama 2 bulan dan kembali lagi selama seperti ini. Itu ya, kembali lagi sesuai dengan tanggal yang sudah diperjanjikan. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Bagus nih. Yang pasti memang lebih baik jangan verbal, tapi ada tertulis. Permintaannya pun kalau bisa tertulis dari karyawan tersebut. Voluntary ya sifatnya. Mungkin ada yang bertanya kalau nggak voluntary gimana? Ya, pintar-pintarnya Anda. Bagaimana ini? Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan persiapan. Coba kita lihat sampai dampak seperti apa menurut ini. Dan kalau teman-teman ada yang dapat mungkin dari grup WA-nya, ini ada yang bagus juga dibuat oleh beberapa peneliti di Indonesia, ya. Jadi saya rasa sangat kontekstual Indonesia, dan saya akan bawakan beberapa consumer behavior yang berubah karena ada COVID, dan setelah COVID nanti yang dipanggilnya new normal, kelihatannya akan ada. Oke ya. Saya lanjut ya. Ada 4 mega shift dari consumer behavior, perilaku consumer, yang setelah pada saat ini kejadian dan setelah nanti COVID ini ada 4 mega shifting katanya. Ada shifting yang keempat, ya, ada 4 shifting besar dalam consumer behavior. Yang pertama stay at home lifestyle. Jadi orang mau nggak mau, karena sebulan, 2 bulan, 3 bulan stay at home, lama-lama akhirnya terbentuk satu perilaku tertentu. Nah, untuk generasi-generasi yang lebih senior, yang tadinya nggak terbiasa pakai online meeting, online shopping, dan sebagainya, sekarang pun harus lakukan itu. Ya, untuk satu-satu saya akan bahas. The bottom of pyramid, mengacu ke piramida Maslow, konsumen kini berkisar kebutuhannya dari puncak piramida, yaitu tadi self-aktualisasi, self-esteem, sekarang adalah dasar piramida, makan, kesehatan, dan keamanan olahraga. Jadi prioritas sudah berubah, apalagi yang merasa sudah di atas 50 tahun misalnya, seperti saya, prioritasnya berubah tentunya karena adalah kesehatan. Ya, go virtual. Adanya COVID ini, konsumen menghindari kontak, jadi lebih banyak sekarang contactless atau virtual. Nanti kita akan lihat ya beberapa contoh. Dan akhirnya menjadi satu komunitas yang bersifat empati. Jadi akhirnya ada bisnis ataupun profit maupun non-profit yang sifatnya membantu, saling membantu. Ya, di WA Group kita lihat, ayo sumbang ini, nanti kami akan bikin minta sumbang APD. Ada bisnis yang keluar dari sana, ada ekonomi yang ya, supplier APD, supplier raw materialnya, tekstilnya, supplier yang lain-lainnya, semua jadi hidup. Jadi ada empathic society. Gitu ya. Oke, kita akan bahas. Saya akan skip satu slide itu, nanti kita akan balik. Oke, stay at home. Saya akan pindahkan slide-nya. Mega shift yang pertama, stay at home lifestyle. Ini ada yang menarik.
Kan slide-nya sudah dikirim ya. Jadi saya mungkin coba pakai ini. Ya, bisa. Bisnis apa saja yang jatuh, bisnis apa saja yang naik atau bangkit karena stay at home ekonomi yang dipaksa karena adanya COVID, dan in between, artinya di antara ini. Coba kita lihat yang fall dulu. Ini biasanya orang senang yang negative news. Hotel and tourism. Dan industri terkait tentunya. Boleh dibilang highly likely, most likely fall, mati. Ya, at least selama 3 bulan ini atau 4 bulan. Kalaupun nanti sudah COVID, baliknya pun lambat. Hotel dan tourism. Airlines, Indonesia sudah menutup Angkasa Pura 2 dan 1 sudah menutup semua airport, kecuali penerbangan-penerbangan yang memang urgent. Walaupun kita baca Lion katanya masih nakal, antara Makassar dengan Indonesia Timur dia masih terbang. Mungkin saja di Indonesia Timur masih ada. Airlines basically dead. Ya. What happened to Garuda? What happened to Citylink? What happened to yang lain? I don't know. I think kita harus belajar melakukan bisnis scenario. Mungkin scenario yang terburuk yang harus dipikirkan. MICE, meeting, incentive, conference, dan apa ya, event, konser lah, conference lah, apa namanya, yang suka ada di Jakarta, JHCC, ya, ada produk-produk lokal, apa yang produk-produk komputer lah dan sebagainya. Semua ada. Bar and resto yang sifatnya orang dine in, boleh dibilang saat ini 2-3 bulan mungkin mati, kecuali mereka beralih kepada take out, ya, dan mereka pun harus beralih ke sana. Cinema entertainment tadi saya sudah sampaikan banyak yang mati, ya, kayak Broadway yang di New York, kayak banyak yang drama-drama kayak di London misalnya, ataupun di Indonesia kayak IKJ yang apa namanya, teater-teater itu boleh dibilang mati. Sports, nggak ada orang nonton sepak bola karena nggak boleh berdekatan, basically mati. Di Amerika NBA stop dan yang lain stop, basketball stop, baseball stop, dan sebagainya. Di Indonesia rasanya sama. Mall dan retail, ya, ini yang high, ini ke arah moderate. Jadi mall dan retail mungkin terbatas, tutup. Sampai sekarang banyak mall yang sudah tutup di Jakarta dan malah memperpanjang masa tutupnya. Oke. Consumer electronics, orang merasa mungkin ini bukan prioritas lagi, saya tidak membeli lagi consumer electronics, ya, yang sifatnya, kecuali mungkin beberapa kali yang masih hidup ya, kayak PlayStation, udah main di rumah aja dah, main video game dan sebagainya. Otomotif, sekarang adalah momen terburuk untuk jualan mobil dan kaitan-kaitannya, spare part dan sebagainya, karena mobil, mungkin mobil Anda, kendaraan Anda di rumah seperti saya, udah hampir 6 minggu nggak jalan. Paling-paling cuma jalan 5-6 km ke toko terdekat, beli makanan, balik lagi. Spare part, oli, servis mobil, semua ada. Basically speaking, ya. Oil and gas, rasanya kita hampir sama semuanya, 4-5-6 minggu terakhir kita mungkin isi bensin sekali, atau mungkin sudah terakhir kali, yang terakhir kita udah nggak isi bensin lagi, misalnya. Dan sebagainya, ya. Property dan construction juga adalah secara moderate, mereka problem, dan sebagainya. Nah, yang the rise ada di kanan. Yang high, grocery, e-commerce. Wah, mereka berjaya ya. Sayur box berjaya. Orang beli sayur pakai ini. Terus logistik dan delivery. Contoh sederhana kayak Gosen, kayak apa, Ninja, Tiki, JNE. Wah, mereka berjaya sekali. Food delivery, GoFood, GrabFood, dan yang sebagainya, bahkan restoran-restoran yang memang selama ini, oh ya, mungkin ini penting juga bicara, bisnis model. Starbucks jualan bisnis modelnya orang datang minum di sana, disiapkan tempat yang nyaman dan sebagainya, ya. Tapi ada bisnis model jualan kopi juga kayak Starbucks, tapi sifatnya grab and go, kayak misalnya Kulo, yang kalau nggak salah Presiden Jokowi pernah minum di sana ya. Tempatnya memang hanya grab and go, jualannya online,
tidak disiapkan tempat duduk sama sekali, mungkin 1-2 aja palingan gitu, ya. Tapi produk yang dijual sama, kopi dengan harga yang lebih murah tentu dibandingkan Starbucks. Dan sekarang mereka berjaya. Dan mereka adalah memang menggunakan delivery. Wah, ya, Starbucks yang mungkin sekarang pusing. Remote working, ya, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote, misalnya apa ya, consultant, teaching, learning, yang masih bisa dilakukan secara ya kayak trainer-trainer yang masih bisa dilakukan secara remote working, yang bisa arise sekarang, online education, ngeles, les-lesan dan sebagainya. Ya, ruang guru lah basically speaking. Streaming service tadi sudah disampaikan, Netflix. Media dan telco, kita membutuhkan telco, Indosat dan sebagainya, XL, Telkomsel, ya, media-media, news dan sebagainya masih bisa jualan. Oke, online learning tadi sudah di-mention, ini juga hidup, ya, saling online learning dan telco saling, telecommunication company saling mendukung satu sama lain, complementary. Cloud services, ya, cloud services yang tadinya banyak perusahaan mungkin karyawan hanya bisa bekerja di kantor karena harus pakai server di kantor. Sekarang banyak sekali beberapa menggunakan cloud, menawarkan jasa cloud di mana server kantornya ada di cloud sehingga dimanapun kita bekerja bisa, ya, dan dimanapun, anywhere, anytime, pakai kita punya gadget dan sebagainya. Telemedicine dan pharma, halo dokter contohnya, sekarang berkonsultasi bisa pakai tele dan hingga sampai obatnya dihantar, ya. Itu akan menjadi bisnis yang menarik ke depannya, rise, dan pharmaceutical tentunya yang masih bertahan karena kita menjaga kesehatan. Ingat, prioritas pertama pada saat COVID adalah kesehatan. Cleaning service, rumah harus bersih, tidak ada virus, tidak ada bakteri, dan home fitness. Ternyata di online di Indonesia awalnya yang laku adalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan tapi selama 4-5 minggu pertama orang mungkin sudah mendapatkan ritmenya. Sekarang alat-alat yang laku adalah alat-alat untuk fitness, misalnya yoga mat dan sebagainya. Ya, permintaannya banyak dan penjualannya juga banyak. Jadi tren selalu berubah berdasarkan timingnya. In between, education, industry, banking, ya, antara fall dan rise, agriculture, asuransi, dan manufacturing. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti silakan. Nah, beberapa contoh stay at home dan business opportunity. Ternyata behavior orang sekarang pada saat COVID-19 spend most of time at home. Berapa lama lagi? Kemungkinan besar, kalau kemungkinan besar pasti sampai akhir Mei, ya. Minggu ketiga atau minggu keempat Mei. Kemungkinan setengah-setengah, kemungkinan yang sedang-sedang mungkin sampai Juni diperpanjang. Kemungkinan terburuk sampai Desember. So, bisnis tetap harus jalan sampai Desember. Nah, inilah yang kita harus lihat opportunity apa. UMKM adalah perusahaan yang hopefully tidak terlalu kaku, kayak dibandingkan Astra misalnya besar sekali, untuk mengganti bisnis akan sulit. So, ini adalah beberapa business ideas untuk supaya kita bisa survive. Ya, baca, kita sama-sama baca aja deh ya. Lahirnya stay at home ekonomi menimbulkan disrupsi terbesar dalam sejarah umat manusia. Dampaknya sebagian besar industri runtuh, sementara sebagian kecil justru tumbuh dengan cepat. Nah, kita harus lihat nih, niche-nya di mana, ceruknya nih, yang tumbuh dengan cepat. Sebagai marketer atau entrepreneur, pelaku UMKM, Anda harus melompat dari the fall ke the rise. Yang di sini ya, fall to rise. Ingat, jump, fall to rise. Contoh, yang pertama, online shopping. Ya, kalau kita lihat di sini, intent bubble size relative to share respondent that have purchase category in the last 6 months. Ya, in the last 6 months ini perilaku orang beli apa saja. Tentunya yang paling banyak ternyata yang negatif jewelry, tetap mungkin susah ya beli online. Entertainment at home,
Netflix dan sebagainya. Netflix sudah naik sampai 50% subscription-nya selama 5-6 minggu terakhir. Ya. Non-food products, food take-out and delivery. Haha, look at this. Behavior orang selama 6 bulan terakhir sudah berubah, semua sekarang 25% lebih sudah menggunakan online. Ya, mau nggak mau, dan sebagainya. So, apa business opportunities-nya di sini dalam online shopping? Pergeseran perilaku konsumen ke arah pembelian online, ya, terhadap barang kebutuhan sehari-hari seperti groceries, sembako maupun daily needs akan meningkatkan volume pasar online secara sangat signifikan. Jadi ini 6 bulan, kalau dia ambil research-nya ataupun surveinya the last 4 weeks atau 6 weeks, ini rasanya udah naik ke atas semua. Ya, melebihi kayak misalnya food take-out dan delivery. Bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang tersebut, kini waktunya menerapkan model channel DTC, direct to customer, hanya sebatas mengandalkan marketplace yang sudah ada. Ingat, channel is the brand. Seperti yang tadi saya sampaikan, rupanya direct to customer. You have to make a call, direct WA message, Instagramnya mungkin juga DM, whatever. Remind them mengenai produk dan jasa Anda. Oke? Itu yang pertama, mega shift yang pertama, stay at home, lifestyle, yang mengubah semuanya. Contoh-contohnya ada lain lagi, nanti filenya saya kirim kalau bagi yang belum dapat. Ada 30 ide-ide bisnisnya. Mega shift nomor 2, back to the bottom of the pyramid. Ya. Kesehatan sekarang. Menurut Maslow, menjaga jarak. Apakah ibu bapak percaya cara berikut bisa mencegah penularan COVID-19? Percaya. Oh, secara nasional lebih dari 80%, 96% secara nasional menjaga jarak minimal dengan orang lain, memakai masker. Coba Anda lihat, wah, ada yang sampai 100%. Mereka percaya bahwa ini bisa menjauhi wabah lah ya, dan sebagainya. Hampir semua warga di setiap daerah percaya cara ini bisa mencegah penularan COVID-19. Namun demikian, warga DKI terlihat paling rendah tingkat keyakinannya dibanding warga negara lain. Dibandingkan warga daerah lain. Nah, akhirnya apa yang kita lihat? Future business opportunity. Pemakaian masker akan menjadi semakin mainstream dan menjadi gaya hidup. Sebenarnya kalau di Korea, di Hong Kong, dan di Jepang sudah banyak orang pakai masker ya pada saat itu ya, bahkan sebelum COVID sekalipun. Saya nggak tahu, saya ke Korea beberapa kali, saya lihat sana anak mudanya pakai masker. Saya bilang ngapain sih, negara nggak terlalu banyak polusinya pakai masker, tapi ternyata memang ada beberapa kebiasaan tertentu. Tapi di Indonesia masih sangat jarang. Dan menjadi gaya hidup baru. Ini menjadi peluang bagi brand khususnya fashion untuk membuat masker yang fashionable dengan desain-desain yang unik. Baru kemarin atau 2 hari yang lalu saya temukan di Jepang, ada yang bikin masker dengan pola seperti pakaian dalam wanita. Dan harus inden belinya, karena laku sekali. Jadi ide-ide seperti gini kan. Ya, orang pakai masker, tapi bukan hanya sekedar masker, tapi benar-benar pakai pola-pola yang menarik. Jadi di Jepang mereka pakai seperti ini. Jadi ide is soul unlimited. Jadi teman-teman UMKM, ideas adalah tidak terbatas. Ya, saya membawakan contoh ini, saya temukan ini, wow, ternyata nyambung nih dari si peneliti ini dengan apa yang sudah kejadian di Jepang. Ya, oke. Negatif nomor 3, go virtual. Mau nggak mau harus sudah online. Ya, apa nih nanti new normal life nih. Ya, jadi mau nggak mau memang kelihatannya semua sekarang kita lebih banyak pakai virtual. Jadi dipanggilnya social atau virtual sociality. Ya, ada social distancing nanti new normalnya. Economic recession. Kita kelihatannya Indonesia yang biasanya 5% lebih selama beberapa tahun terakhir, pernah 6-7% economic growth kita, pertumbuhan ekonomi secara nasional, GDP growth kita. Dan tahun 2020 ini, menurut World Bank, IMF, Indonesia sekitar 1-1,5%. Itu adalah skenario yang terbaik. Skenario terburuk dari Ibu Sri Mulyani
Indonesia GDP growth-nya minus 0,5%. Jadi terjadi suatu recession ya. Kalau lebih dari 5% mungkin depression kali ya, depresi, economic depression. Tapi mudah-mudahan janganlah ya, kita sampai economic recession. Jadi teman-teman tolong lihat ini. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, artinya tidak ada investasi, tidak ada lapangan kerja baru dan sebagainya. Tidak ada lapangan kerja baru artinya tidak ada daya beli, apapun yang Anda jual tapi nggak ada yang beli. That's recession. Concern mengenai health, kesehatan dan hygiene. Jadi mungkin saja di sini ada opportunity-nya jualan seperti yang sekarang, jualan cuci tangan, obat, hand sanitizer dan sebagainya. Mereka making so much money. Wipes, sterile wipes dan sebagainya, ya, wet tissue tapi yang steril, social distancing kita sudah bicarakan, limited holiday consumption, ini kan kayak holiday ini, online home delivery, new normalnya sekarang udah pakai online home delivery, dan semakin banyaknya digital assistance. Oke, saya ada chat box tapi saya selesaikan ini dulu. Future business opportunities, di masa karantina orang mudah mengalami kebosanan. Terlebih hidup kini menjadi tidak dinamis dan monoton. Solusinya adalah aktivitas yang sifatnya virtual sosial yang bisa menambah motivasi lah, entertainment lah, dan sebagainya. Ya, katanya kalau di WA Group saya lihat katanya ada cabin fever, flu cabin yang kita terkungkung di dalam sangkar kita nih, cabin fever. Nah, bagaimana kita mengobati cabin fever, flu di cabin itu? Ya, berkomunikasi secara virtual. Bisnis-bisnis baru akan lahir dari tren seperti ini. Virtual social sport. Wah, main tenis pakai sport. Saya main dengan tetangga saya main dengan teman kerja saya, misalnya main pingpong. Wah, virtual sport. Seperti kayak ada di Nintendo ya, tapi harus berdekatan, tapi sekarang virtual. Dan sudah banyak anyway lah virtual social. Virtual social games, virtual social entertainment, virtual social cooking, hingga virtual social well-being. Bagaimana mungkin nyanyi bersama, udah ada juga ya bareng-bareng. Mungkin ada ide lain gitu, seperti yang tadi. Oke, saya stop sharing dulu. Saya coba lihat berapa pertanyaan. Kalau ada. Oh, suaranya kurang jernih. Materinya saya tadi sudah share yang PPT-nya, silakan minta dari host. Bu Dewi mungkin bisa bantu. Ya. Ya, sorry Pak, kalau untuk bahan, mungkin Bapak bisa share di sini Pak, sebelah kiri bawah ini ada file. Oh, sudah. Bapak bisa attach di sini supaya teman-teman peserta bisa langsung lihat. Bawah di file, privately type message. No one, host, participant, everyone watching. File di mana? Nggak ketemu file? Bu Dewi? Oh, di sebelah kanan bawah Bapak, di chat. Di chat? Share screen? Bukan. Sebelah kanan. Ada reaction, ada record. Terus kanan lagi. Kan ada tuh kalau kita mau chat. Ada tuh everyone. Nah, sebelah kanan. Sebelahnya ada file kecil, ada tanda dokumen. Bapak nggak ada? Nggak ada. Adanya recording, share screen, dan reaction. Bukan yang di bawah situ, Pak. Yang di sebelah, kalau Bapak klik partisipan. Oh, harus klik partisipan. Ya. Nah, di bawahnya itu ada sebelah kanan bawah. Invite, mute all, unmute. Nggak ada lu. Di bawah. Pada Zoom group chat. Pada saat di kolomnya Zoom group chat. Sebenarnya. Zoom. Oh, Bapak klik chat, udah Pak, chat. Sudah. Nah, sebelah kanan bawah di chatnya itu ada everyone kalau misalnya kita mau type chat kita. Nah, itu ada file kecil di sebelah to everyone. To everyone, ya. Sebelah kanannya. File kecil ya.
Private list. Bentar, saya oh ya, ada file, benar. Ada ya, oke. Itu Bapak bisa klik di situ, kayak attach file kalau kita di WA. Oke, Pak, dicoba aja. In Astra, wow, sebentar ya. Saya panggilnya Binus PMK, PKM. Ubinus tesis. Oke. Oke. Open. Tuh, saya sudah send. Oh, ketemu. Terus. Oke, biasanya bentar lagi kita akan lihat di situ ada file Bapak. Silakan lanjut, Pak. Oke. Oke, yang OOH tadi ada pertanyaan setting juga. One off holiday deh kalau nggak salah, itu kayak holiday, one off holiday. Jadi orang kalau holiday kan 2 minggu ke Bali, 1 minggu ke Medan dan sebagainya, gitu ya. Oke, balik lagi. Oke, ini suaranya terdengar nggak ya? Mudah-mudahan terdengar ya. Saya sudah iniin. Oke. Saya sudah sampai di slide mana ya? Oh, go virtual tadi. Oke. Tuh, kita sampai sini. Semua serba virtual. Ini akan jadi new normal. Tapi bukan berarti kita beralih bisnisnya yang totally virtual ya. Jadi bisa saja Anda pikirkan produk yang existing yang Anda jual, jasa yang Anda jual dan sebagainya. Tapi bagaimana bisa melakukan omni channel kita. Nah, ini mungkin ada omni channel yang nanti kita bicarakan deh kalau ada waktu lagi. Oke, virtual. Sampai sebentar lagi ibadah aja virtual. Benar kan? Saat ini udah kejadian. Yang teman-teman yang muslim sudah diminta tidak sholat Jumat di masjid. Ya, pengajian-pengajian sekarang udah virtual. Gereja pun yang Kristiani semua sekarang pakai streaming, live streaming di YouTube. Ya, ada yang pakai Zoom juga dan sebagainya. So, ibadah dan dakwah secara virtual atau live streaming akan booming. Kalau di Amerika mungkin dulu udah lama sih namanya tele-evangelis. Jadi mereka pakai TV tapi. Nah, sekarang trennya waktu itu berubah. Mereka bertemu. Nah, sekarang balik lagi nih mungkin menjadi kayak tele ulama. Virtual dai dan misalnya dan seterusnya. Ya. Jadi mau nggak mau harus pakai online. Gitu. Dan menjadi alternatif bagi para pemuka agama untuk berdakwah dan melakukan engagement dengan umat ataupun jemaat. Ya, kita bisa gabungkan antara nanti setelah lagi kita masuk ke 4 yang mengenai social entrepreneurship. Ya, bisnis pun bisa juga timbul karena ada yang ibadah virtual misalnya seperti ini. Oke, shifting yang keempat, empathic society, komunitas yang saling berempati, saling membantu. Oke, saling membantu sehingga akhirnya nanti akan keluar yang saya panggil adalah social entrepreneurship. Social entrepreneurship adalah jiwa semangat entrepreneur, ya, tapi sifatnya ada sosial. Ya, jadi misalnya kayak Marta.com yang kemarin sebagai diangkat pendirinya Andi Taufan diangkat sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Dia membuat fintech untuk membantu UMKM. Oke, jadi dia sebagai entrepreneur
tapi punya tujuan sosial. Jadi nah, Anda kan UMKM, mungkin sebagian sudah pernah mendengar amarta.com. Ya, Amarta lah ya, fintech-nya ya, UMKM, terutama apalagi yang ada agak gender wanita dibantu untuk pembiayaan membangun bisnis UMKM-nya. Ya, so social entrepreneurship. Jadi ulangi sekali lagi, empathic society akan menimbulkan banyak bisnis yang sifatnya social entrepreneurship. Kepedulian, kita baca aja, empati dan cinta, kasih sayang lah dan sebagainya, ini menjadi alat untuk building brand yang paling ampuh di tengah merajalelanya wabah. Dengan making impact dan memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami masyarakat, ada solusi ya, kita memberikan solusi ya, tapi ada tujuan-tujuan sosial juga, nggak selalu bisnis. Ya, jadi bisa juga ada profit, ada non-profit, atau social entrepreneurship nggak selalu non-profit, ada profit, but ada tujuan kemanusiaannya yang lebih diutamakan daripada profitnya. Ya, maka perusahaan akan mendapatkan reputasi sebagai brand yang bertanggung jawab dan penuh empati secara sosial ya, and empathic brand. Ya, kira-kira gitu. Ini saya ambil quotation yang cukup menarik. It is better to be prepared, adalah lebih baik untuk bersiap, ya, sebentar lagi COVID juga pasti akan berlalu lah ya, badai pasti berlalu, untuk suatu peluang. Lebih baik prepare untuk suatu peluang, walaupun nanti peluang itu mungkin tidak ada kan, nggak apa-apa, kita prepare saja, daripada dia bilang, punya opportunity, dan tapi kita tidak mempunyai persiapan sama sekali. So let's prepare, let's bersiap, mulai dari sekarang. Gitu ya. Thank you. Kalau ada yang mau kontak saya di email, Instagram, atau nanti WA, DM, silakan. Gitu. Saya akan buka untuk Q&A. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Tadi saya lihat ada soft sharing, ada chat ya. Box. Kalau yang pertanyaan bisnis risk analysis bisa ada softwarenya udah Pak? Yang dari Pak Ihsan. Business risk analysis. Apakah ada software khusus untuk menghitung bisnis risk analysis atau cukup di Excel saja? Ada simulasinya. Waktu itu saya pernah, bukan saya yang gunakan, ada teman saya gunakan simulasi melakukan bisnis, tapi dari Harvard online. Dia nggak jual sebagai software, dan itu pasti ada pakai license lah dan cukup mahal. Rasanya nggak bisa, ada agak mahal. Jadi coba cari aja di Google, mudah-mudahan ada yang demonya gitu. Pak Ihsan, saya nggak tahu kalau Pak Ihsan punya. Tapi sebentar lagi saya akan membantu satu perusahaan besar, udah saya sebut aja ya, kayak misalnya Astra International, sesi berapa hari, bisa 6 hari, adalah untuk membuat bisnis senario. Scenario planning. Jadi senario apa ya yang kita bisa bikin dari data-data yang kita miliki dan sebagainya. Apakah bisa pakai Excel? Bisa saja sih. Kita bisa bikin bobot-bobot, penilaian, scaling dan sebagainya. Gitu ya. Tapi disiplinnya adalah melakukan bisnis scenario planning yang di dalamnya ada resiko. Gitu. Chatroom untuk yang HP share linknya mungkin di chatroom. Ya. Dari Pak Ihsan lagi nih Pak, apakah rumah singgah, rumah yatim, atau rumah jompo bisa dikategorikan sebagai social entrepreneurship? Karena mereka juga biasa raising fund secara rutin. Kemudian Pak Ihsan minta email atau nomor HP Bapak untuk korespondensi lebih lanjut. Oh, oke. HP ya. Nah, mungkin nanti chatnya di private aja Pak, kalau memang. Ya, nantinya di private aja. Ya. Ini sebelum kelupaan. Oke, yes. Saya pernah bimbing satu tim untuk bikin bisnis model rumah jompo, tapi khusus yang punya penyakit Parkinson atau demensia, yang lupa ingatan. Itu harus spesial. Itu harus spesial. Tapi bisnisnya membantu kan ya. At the same time juga
earning money, artinya ada profit lah ya. Tapi ada sosialnya tapi yang besar di sana. Jadi katanya dia bilang kalau rumah jompo, bukan rumah singgah nih ya, kita ngomongin rumah jompo dulu. Rumah jompo untuk orang-orang yang demensia itu cara merawatnya berbeda. Karena kalau sudah dikasih makan, setengah jam kemudian mereka minta makan. Jadi sehingga harus dilatih dan sebagainya. Bisnis modelnya menarik sekali dan saya belajar banyak dari murid-murid saya itu. Karena mereka bikin bisnis model, kita bikin bisnis model kanvasnya, strategi pemasarannya, dan sebagainya gitu. So, yes, rumah singgah bisa saja, Anda bisa dapatkan fundingnya dan sebagainya, sehingga Anda bisa mendapatkan dana operasional, tujuannya baik, but at the same time ada kelebihan dana yang bisa saja di-reinvest kembali atau untuk tujuan-tujuan lainnya, gitu ya. Oke, udah terjawab semua belum? Oke, baik. Pak Jimmy, maaf. Waktunya sudah habis, Pak. Oh. Iya. Terima kasih. Bapak, apakah ada quote-quote gitu, Pak, untuk menutup sesi Bapak? Silakan. Buat menutup sesi saya hati-hati dengan keadaan seperti sekarang. Tadi beberapa hal sudah saya sampaikan, beberapa petunjuk kemungkinan terburuk. Lebih baik bersiap untuk kemungkinan yang terburuk, dan bersiap juga untuk setelah adanya pasti berlalu ini. Ya, lebih baik prepare seperti yang tadi saya bilang, lebih baik prepare daripada tidak prepare at all. Lebih baik bersiap saja. Kira-kira seperti itu, dan saya ucapkan good luck untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan, jaga usaha Anda. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, silakan kontak saya. Silakan follow my Instagram misalnya. Isinya jalan-jalan ya Pak, waktu masih bisa jalan-jalan. Komdev, Ulmiati, host Komdev. Itu ada host Komdevnya ya. Ya, Bapak Ibu, itu di grup chat sebenarnya di atas ada filenya Pak Jimmy sudah di-share. Bapak Ibu mungkin bisa di-scroll ke atas sedikit. Sudah di-share, silakan, karena kalau sudah ditutup, Zoom-nya tidak bisa mendownload materinya Pak Jimmy. Jadi tolong chat-nya di-scroll ke atas sedikit, sehingga Bapak Ibu bisa menemukan ada PPT file di situ, judulnya Strategi Bertahan UMKM. Ini saya buatkan link di Google Drive Bapak Ibu ya, jadi mungkin bisa langsung download aja. Oke, ini baik. Download materi Pak Jimmy ya, saya juga udah punya. Oke, ya. Link download ini sampai sore Bapak Ibu, sampai terakhir dosen terakhir sorry. Ya, jadi tidak usah tanya lagi linknya apa, jadi ini aja ya Bapak Ibu ya nanti ya. Oke. Jadi silakan pilih ya Pak Hasan. Materinya nanti ya tetap aja tanya ke Bu Dewi kalau nggak ke saya ya. Ini link materinya. Oke, Pak Jimmy, Bu Dewi, thank you. Oke, terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Jimmy. Selamat semuanya. Oke, bye. Bye. Baik, Bapak Ibu. Ya. Mau foto dulu nggak? Oh ya, silakan Bapak. Ya, tolong videonya di-on-kan Bapak Ibu. Kita mau foto bareng. Sama yuk. Kita wifi, jadi tadi virtual apa tadi? Sosial virtual, ya. Itu dia. Silakan Bapak Ibu boleh di-on-kan dulu videonya kalau yang masih ada. Kita mau foto bareng. Virtual sosial. Oke, silakan dibuka. Wah, ganteng-ganteng ya. Tadi ada yang tanya apa yang di Butan Instagramnya. Betul, saya ke Butan sebelum lockdown. Iya. Oke, baik. Siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih. Belum ya? Oke. Saya ambil dulu. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Hasan. Saya izin leave untuk meeting ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Jimmy. Bapak Ibu, sebenarnya ada satu lagi ya.
materi yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan risk management ya dari Bu Rani. Barangkali Bu Rani, kira-kira halo Bu Rani. Halo. Ya. Halo Bu Rani. Oke, barangkali kita mulai lagi di jam 1 ya Bapak Ibu ya. Kita break dulu aja. Jam 1 nanti kita akan mulai kembali di channel yang sama ya, di room yang sama. Jadi langsung saja join di room ini Bapak Ibu ya. Terima kasih. Bu Rani nanti jam 1 aja ya kita mulai lagi ya. Oke Bapak Ibu, jam 1 kita mulai lagi ya. Tidak akan saya matikan grup ini, Zoom code-nya, Zoom meeting ini. Jadi Bapak Ibu bisa standby di sini aja sampai jam 1 nanti ya. Terima kasih. Stay at home.